Shalom sahabat-sahabat Katolik, pada hari ini saya Era Kanaya. Saya akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai definisi cinta kasih dan kepedulian sosial serta dalam ajaran Gereja Katolik. Cinta kasih dan kepedulian sosial adalah dua konsep yang saling berkaitan yang dapat mendorong kita untuk peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Berikut beberapa definisi masing-masing dari pengertian cinta kasih dan kepedulian sosial. Yang pertama itu ada definisi cinta kasih. Definisi cinta kasih merupakan perasaan kasih sayang yang tulus dan tanpa pamrih terhadap orang lain yang dapat mendorong kita untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Adapun beberapa karakteristik dari cinta kasih, yang pertama itu tidak mementingkan diri sendiri, lebih berfokus pada kebahagiaan orang lain, bukan keuntungan pribadi. Yang kedua itu lebih menerima kekurangan, menerima orang lain apa adanya termasuk kekurangan mereka. Yang ketiga itu lebih bersifat universal, tidak terbatas pada keluarga atau teman dekat, tetapi mencakup semua orang. Yang keempat itu lebih mendorong tindakan, membuat kita ingin melakukan hal-hal baik untuk orang lain. Bagian kedua ada definisi kepedulian sosial, yang dimana kesadaran dan kebutuhan dan kesulitan orang lain adalah merupakan motivasi kita untuk menangani ketidakadilan dan membantu mereka yang membutuhkan. Karakteristiknya yang pertama itu ada empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami penderitaan orang lain. Yang kedua itu ada keadilan, keinginan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Yang ketiga itu ada solidaritas, kesadaran bahwa kita terikat dengan orang lain dan bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka. Yang keempat itu ada tindakan nyata, bersedia mengambil tindakan untuk membantu orang lain baik melalui relawan, donasi, atau advokasi. Hubungan antara cinta kasih dan kepedulian sosial. Cinta kasih adalah dasar dari kepedulian sosial. Ketika kita mencintai orang lain, kita peduli terhadap kesejahteraan mereka dan ingin membantu mereka. Kepedulian sosial merupakan wujud dari cinta kasih yang diwujudkan melalui tindakan. Nah, contohnya yang pertama itu seorang ibu merawat anaknya dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Yang kedua itu ada kepedulian sosial, seorang relawan yang membantu korban bencana alam dengan memberikan bantuan dan dukungan. Nah, sedangkan dari ajaran agama Katolik, cinta kasih dan kepedulian sosial merupakan inti ajaran Katolik yang lebih berpusat pada ajaran Yesus Kristus dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Ajaran ini diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dasar teologis cinta kasih dan kepedulian sosial. Inti dari ajaran Yesus, kasihanilah Tuhanmu Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu, dan kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terdapat dalam Matius bab 22 ayat 37 dilanjutkan 40 dan dilanjutkan Lukas bab 10 ayat 25 sampai 28. Membentuk landasan utama ini bukan sekadar perasaan melainkan komitmen untuk bertindak. Cinta kasih ini meliputi semua orang tanpa memandang latar belakang. Wujud nyata dari cinta kasih dan kepedulian sosial, Gereja Katolik mewujudkannya melalui berbagai cara. Yang pertama itu ada pelayanan kepada orang yang membutuhkan, bantuan kepada orang miskin, orang sakit, orang yang terpinggirkan, merupakan wujud nyata dari cinta kasih. Ini bisa berupa donasi, pelayanan kesehatan, atau advokasi. Contohnya, kegiatan seperti kunjungan ke panti jompo atau rumah sakit, serta penggalangan dana untuk korban bencana. Yang kedua itu ada keadilan sosial. Umat Katolik didorong untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Ini mencakup advokasi untuk hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan melawan ketidakadilan sosial. Yang ketiga itu ada pengampunan dan rekonsiliasi. Ajaran pengampunan dan rekonsiliasi mendorong perdamaian dan penyelesaian konflik secara damai.
Contohnya, program pemulihan bagi korban dari kekerasan atau upaya membangun dialog antara kelompok dan berkonflik. Keempat itu ada persaudaraan universal. Konsep persaudaraan universal lebih menekan ke persatuan dan solidaritas antara manusia. Ini diwujudkan melalui kegiatan lintas agama dan budaya yang dipromosikan melalui toleransi yang saling pengertian. Nah, kesimpulan dari kedua pernyataan di atas, cinta kasih dan kepedulian sosial adalah dua sisi mata uang yang sama. Keduanya saling melengkapi dan mendorong kita untuk peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Cinta kasih adalah motivasi dasar, sedangkan kepedulian adalah tindakan nyata yang diwujudkan dari cinta kasih itu. Dengan kata lain, cinta kasih adalah perasaan yang mendorong kita untuk peduli terhadap orang lain. Kepedulian sosial adalah tindakan nyata yang kita lakukan untuk membantu orang lain berdasarkan perasaan cinta kasih tersebut. Keduanya memiliki kepentingan yang dapat menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan penuh kasih sayang. Nah, sekian dari pengetahuan yang saya berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Katolik. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya.